Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan kepada Pak Anang. Ya, Kiranya silakan. bisa kita mengobrol sebentar, Pak Anang? Ya, boleh silahkan Pak Masher. Oke. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Anang kelihatannya agak gelisah. Apa ada yang mengganggu pikiran Bapak? Jika Bapak berkenan, mungkin bisa ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Ya, berkaitan dengan guru penggerak ini Pak Masher yang mendekati akhir, ada kekhawatiran dari diri saya. Apakah nanti saya bisa menjadi contoh di sekolahan saya sebagai guru penggerak, menjadi pembeda dengan guru yang lain? Apakah bisa itu dari diri saya ada kekhawatiran, Pak. Oh, jadi Pak Anang ada kekhawatiran ketika menjadi guru penggerak nanti, apakah bisa menjadi contoh atau teladan dan juga bisa menjadi pembeda bagi rekan-rekan yang lain di sekolahnya. Seperti itu ya Pak Anang ya. Ya, Nah, kira-kira apa yang membuat kekhawatiran itu muncul Pak Anang? permasalahannya ada di itu, Pak. Selama ini dukungan dari rekan sejawat itu masih saya rasa masih belum maksimal pada saya. Jadi nanti malah membuat apa ya? Seperti kurang itu loh, Pak. Kurang percaya sama saya sebagai guru penggerak. Tidak tidak mempercayakan saya hal-hal yang harusnya bisa saya lakukan tapi tidak dipercayakan pada saya seperti itu. Komunikasi juga kurang dengan rekan sejawat senior. Oh, jadi kekhawatiran itu muncul karena ada uh, kurangnya dukungan, kurangnya rasa Ya, percaya dari teman-teman sejawat dan juga ada komunikasi yang kurang kurang dengan guru rekan senior. sejawat yang lebih senior, yang lebih tua dan lebih lama masa kinerjanya, begitu ya Pak Anang ya. Ya, Nah, selain kekhawatiran dari faktor rekan sejawat, apakah ada kekhawatiran yang lain ketika Pak Anang menjalani kegiatan guru penggerak ini? kekhawatiran yang lain diantaranya apa, Pak? Ini selama ini saya praktek aksi nyata itu hanya sekedar di kelas saja, tidak bisa mempraktekkan di dalam sekolah karena memang fasilitas di sekolah saya sedang tidak bisa digunakan karena kondisi banjir di halaman sekolah saya. Jadi selama ini kalau saya mempraktekkan dalam pembelajaran atau materi guru penggerak yang saya praktekkan hanya di kelas selama ini tidak pernah ke lingkup sekolah seperti itu. Oh, jadi selama ini Pak Anang ketika mempraktekkan kegiatan guru penggerak itu masih sebatas dalam lingkup kelas, sementara fasilitas yang ada di sekolah itu belum bisa digunakan secara optimal karena terkendala banjir. Seperti itu ya Pak Anang ya. Ya, Nah, kalau misalnya semua kekhawatiran itu Pak Anang bisa atasi, menurut Pak Anang, guru penggerak yang ideal itu guru yang bagaimana Pak Anang? yang pertama tetap bisa memberi contoh kepada yang lain, bisa istilahnya memberikan apa Pak ya, coaching juga Pak ya, coaching kepada yang lain, memberikan tutor kepada yang lain atas pendidikan yang beliau sudah kerjakan selama ini supaya membuat dari satu guru penggerak tapi bisa menggerakkan guru-guru yang lain seperti itu. Nah, jadi guru penggerak yang ideal menurut Pak Anang itu yang bisa menjadi contoh, Itu yang bisa menjadi coach termasuk
dan Ya. juga bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk bisa mengikuti kinerja Pak Anang selama menjadi guru penggerak. Seperti itu ya Pak Anang ya. Ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanan Pak Anang dari mulai awal sampai di titik sekarang, melihat guru penggerak yang ideal seperti itu, dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Anang saat ini itu sudah sampai pada posisi yang mana, Pak? Wah, menurut saya belum maksimal, Pak. Saya di angka 6, 5 sampai 6 malahan. Ya, belum maksimal dalam hal menjadi calon guru penggerak seperti itu. Kalau kiranya ke depannya setelah menjalani coaching, kemudian setelah mendapatkan jawaban, itu inginnya Pak Anang dari rentang 6 itu ingin ditingkatkan menjadi berapa Pak Anang? Dari skala 1 sampai 10. Ya menjadi 9 atau 10, Pak, tetap. Jadi yang Oh ya, baik lah. bisa menjadi lebih baik ya, dari Ya. 9 atau 10. Nah, eh, dari skala 6 yang ada di posisi Pak Anang sekarang, itu menurut Pak Anang kekuatan dan kelebihan yang sudah Pak Anang miliki itu untuk bisa meningkatkannya ke skala 9 itu apa Pak Anang? Kalau kekuatan dari diri saya, menurut saya yang sekarang ini saya jalani itu dalam pembelajaran di kelas tuh ya bisa jadi beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan mungkin kan yang standar-standar saja, kasih tugas, kasih LKS, seperti kasih PR. Kalau saya di kelas berbeda, memang seperti pembelajaran yang kita pelajari di materi guru bergerak seperti itu, ada kita kembalikan kembali lagi ke kodrat anaknya seperti itu, ada permainan, ada game seperti itu. Menurut saya itu kekuatan saya karena sudah memiliki perbedaan dengan guru yang lain gitu. Nah, jadi menurut Pak Anang, kekuatan Pak Anang itu sudah bisa mengimplementasikan segala pengetahuan dan keterampilan selama mengikuti program guru penggerak di kelas Pak Anang sendiri. Dan itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya Pak Anang. Ya, bahkan Cuman memang kemarin belum anak-anak bisa. saya kasih Ya. contoh kasih mindfulness juga sangat Oh suka iya. mereka. Iya. Uh, Kembali lagi ke tadi Pak Anang. Ketika Pak Anang itu sudah menerapkan kegiatan guru penggerak itu di kelasnya, itu tentunya harapan untuk bisa menjadi guru penggerak yang ideal itu bisa mengimbaskan praktik Nah, baik imbas. tersebut ke ruang lingkup sekolah yang lebih luas. Tapi tadi terkendala masalah kurangnya kepercayaan dari Ya, teman-teman, terutama dari guru senior yang komunikasinya kurang ya. intens dengan beliau-beliau. Nah, menurut Pak Anang, strategi yang Pak Anang bisa lakukan untuk mendapatkan Percayaan. kepercayaan, kemudian bisa menjalin komunikasi yang baik dengan guru senior itu apa Pak Anang? Kiranya yang bisa membuat Pak Anang itu lebih dipercaya dan bisa lebih dekat dengan guru senior tersebut. Kalau strategi ya harusnya saya bisa koordinasi sama Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan keresahan saya ya istilahnya seperti itu. Nanti supaya bisa dijembatani oleh Bapak Kepala Sekolah antara saya dengan guru senior atau guru-guru yang lain seperti itu strateginya. Oh, jadi Pak Anang bisa berkonsultasi begitu ya Pak Anang dengan kepala Ya, sekolahnya supaya bisa membuka obrolan dulu, bisa menjembatani pembicaraan yang lebih intens dengan guru-guru yang lain terkait dengan program guru penggerak yang Pak Anang jalankan. Seperti itu ya Pak Anang ya. ya itu. Nah, mengenai itu Pak Anang, ketika Pak Anang sudah melaksanakan aksi nyata, sementara sarana prasarana yang ada di sekolah itu Belum kurang bisa digunakan. representatif, ya belum bisa digunakan secara optimal karena keadaan banjir. Nah, itu langkah-langkah apa yang kiranya Pak Anang bisa lakukan supaya setidaknya ada tindakan dari entah itu dari sekolah, entah itu dari pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang di uh, perbaikan sarana prasarana itu. Kira-kiranya bagaimana Pak Anang? Ya kalau sarana prasarana kan semuanya tergantung dari Bapak Kepala Sekolah. Nah mungkin banyak alasan beliau masih
belum memberikan terobosan-terobosan tentang penanganan banjir di sekolahan saya. Tapi untuk apa strategi agar saya praktek baik bisa saya lakukan dengan maksimal, saya mungkin nanti akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menerapkan juga di kelas yang lain praktek-praktek baik saya seperti itu. Jadi saya akan konsultasi dengan Bapak Sekolah untuk agar guru yang lain bisa meniru beberapa praktek baik yang sudah saya lakukan di dalam kelas mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan Pak Anang akan menindaklanjuti dengan konsultasi kepada kepala sekolah, Pak Anang? Oh, mungkin selama ini memang belum ada niatan. Ini mungkin nanti berarti mungkin ya dalam minggu ini saya akan laksanakan konsultasi pada Bapak Kepala Sekolah memang karena memang sudah semakin dekat guru penggerak ini akan selesai seperti itu. Jadi dalam minggu-minggu ini Pak Anang akan berkonsultasi kepada kepala sekolah terkait dengan bisa menjembatani komunikasi dengan guru senior dan juga berkonsultasi juga mengenai penggunaan sarana prasarana. Seperti itu nih ya Pak Anang ya. Ya. Nah, bagaimana bentuk komitmen Pak Anang terhadap rencana tersebut? Ketika Pak Anang sudah ya saya punya komitmen dengan rencana tersebut karena itu semua untuk kebaikan bersama Pak Mas Her. Demi kebaikan bersama agar di sekolahan kami ada perubahan budaya seperti itu. Jadi ketika Pak Anang nanti sudah mendapatkan solusi atau mendapatkan pencerahan dari kepala sekolah, kemudian hubungan antara Pak Anang dengan guru juga sudah semakin baik, Pak Anang sudah dipercaya untuk bisa membuat aksinya tadi sekolah tersebut dan bisa ditiru guru-guru yang lain, maka Pak Anang nanti akan menerapkan pengetahuan itu menjadi yang semula masih dalam lingkup kelas, kemudian diwujudkan dalam lingkup yang lebih luas lagi yaitu di tingkat sekolah. Seperti itu ya Pak Anang ya. Seperti itu. Nah, selain berkonsultasi kepada kepala sekolah, kiranya apakah ada pihak lain yang bisa mendukung semua hal positif yang Pak Anang rencanakan? Ya rekan sejawat Pak Mas Her, jadi saya sangat butuh bantuan dari rekan sejawat saya untuk melaksanakan semua rencana-rencana yang akan saya praktekkan itu. Butuh dukungan maksimal lah istilahnya. Karena tanpa mereka rencana saya tidak ada apa-apanya. Jadi nanti setelah Pak Anang bisa intens berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat, maka Pak Anang akan mengajak mereka untuk berkolaborasi, mendukung program Pak Anang, syukur-syukur bisa ikut menerapkannya juga di kelasnya masing-masing. Seperti itu ya Pak Anang ya? Ya. Baik, setelah Pak Anang mengikuti sesi coaching kali ini, bagaimana perasaannya Pak Anang? Alhamdulillah sudah merasa apa yang ada dalam benak pikiran saya selama ini bisa saya keluarkan dan tercerahkan istilahnya ya. Dan mendapatkan solusi tadi saya akan komunikasi dengan Bapak pimpinan saya agar nanti lebih mudah jalan yang akan saya tempuh. Gitu. Oke, baik. Semoga setelah Pak Anang menjalankan rencana aksi nyata nanti, semua harapan Pak Anang untuk menjadi guru penggerak yang ideal bisa terwujud. Amin ya Pak Anang ya. Amin. Kiranya cukup untuk sesi coaching hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Anang sudah meluangkan waktu kepada saya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi Pak Anang, dan kalau ada salah-salah kata saya dalam memberikan pertanyaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.